Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma iftah lana hikmataka wa nashr alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.
Ikhwah fillah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kita. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah jadikan kita hamba-hamba yang tetap istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam keyakinan kita, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua faham bahwa kuncinya ibadah itu adalah ilmu. Kuncinya ibadah itu adalah ilmu. Makanya kita tetap istiqomah menuntut ilmu supaya ibadah kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kuncinya ilmu itu harus sabar dan bersungguh-sungguh. Gitu, sabar dan bersungguh-sungguh. Kadang-kadang kita pengennya instan saja. Ya, baru sekali ngaji pengen langsung jadi penceramah. Pengen sekali ngaji pengen langsung jadi imam. Ya, semangat boleh, tapi harus beradaptasi dengan ilmunya. Alhamdulillah. Nah, kita masih berada di bulan Syawal. Ya, sedikit kita kupas bagaimana kita memaknai ibadah Ramadan kita, bagaimana kita memaknai Syawal kita. Ya, dalam Al-Qur'anul Karim kan jelas rangkaian antara Ramadan dengan bulan Syawal itu jelas. Ketika Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lanjutannya apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bil 'adab. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, ya, Allah katakan walitukmilul 'iddata, dan sempurnakanlah bilangan ibadah kita di bulan Ramadan. Baru diperintahkan walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Setelah itu kita diperintahkan membesarkan, ya, mengumandangkan takbir, mengagungkan asma Allah 'ala ma hadakum, sesuai dengan petunjuk yang telah Allah berikan kepada kamu sekalian. Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kami termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas kalau kita maknai, ketika Allah perintahkan walitukabirullah, dan besarkanlah asma Allah, itu kan tidak titik, ala ma hadakum, atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kamu. Intinya adalah orang-orang yang membesarkan asma Allah itu bukan sekedar mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, tapi hidup sesuai dengan petunjuk agama Allah. Ya. Jadi kalau kita ingin termasuk orang yang membesarkan asma Allah, yang menyempurnakan bilangan Ramadan kita, lanjut dengan membesarkan asma Allah, harus kita tunjukkan dengan cara apa? Hiduplah sesuai dengan petunjuk yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ikuti, ya, ajaran agama kita, taati perintahnya, tinggalkan larangannya. Tuh. Kalau itu udah kita lakukan, termasuk kita orang yang bersyukur kepada Allah. Satu rangkaian tadi, orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang hidup sesuai dengan petunjuk agama Allah. Makin jelas lagi. Akibat dari itu apa? Allah dengan jelas berkatakan, la in syakartum la azidannakum. Apa yang bertambah tuh? Semakin bertambah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita hidup sesuai dengan petunjuk Allah, artinya kita semakin bersyukur kepada Allah, artinya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad, katakan
bahwa aku ini dekat dengan hamba-hambaku. Bentuk kedekatannya bagaimana? Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permintaan doa jika mereka meminta kepadaku. Ada syaratnya? Ada. Falyastajibu li. Maka laksanakan kewajibanmu kepadaku, kata Allah. Laksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dan laksanakan kewajiban kepada Allah itu harus dengan landasan keyakinan yang kuat, yang mantap, tidak ada keraguan. Mudah-mudahan kamu termasuk orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita tes, kita ceklah. Sudahkah kita termasuk yang kalau kita berdoa kepada Allah, Allah jawab doa kita, Allah kabulkan doa kita sebagai bagian dari introspeksi kita nih. Ini wabah COVID ini kan bukan setahun 2 tahun nih, ya, jalan terus. Tapi doa kan tidak pernah berhenti ya. Berdoa setiap saat minta ya Allah jauhkan dari kami bala, jauhkan dari kami bencana. Tapi itu penyakit gak jauh-jauh, makin dekat, makin kesini malah makin merepotin. Dulu prokesnya nggak seketat sekarang ini kan, makin kesini makin diperketat. Ya. Apa yang salah? Gitu. Doa jalan terus. Ya. Tapi ternyata yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini belum terlihat. Ya, jawabannya apa? Nah, kita coba koreksi. Karena kalau kita nggak koreksi begini, nggak akan ada perbaikan dalam kehidupan kita. Ya. Supaya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis, ya, riwayat Imam Tirmidzi dari Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasul pernah mengatakan begini, "Walladzi nafsi biyadihi." Dan zat yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, berarti demi Allah. Udah sumpah. Kalau udah sumpah dengan cara seperti ini menunjukkan kesungguhan. Jangan dianggap main-main. Walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, dalam genggaman kekuasaan, demi Allah yang Maha Kuasa. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar. Seharusnya kamu pakai lantur. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Lanya enggak boleh panjang, pendek, penegasan di sana. Ya. Seharusnya kamu menyuruh manusia melakukan perbuatan ma'ruf dan seharusnya kamu mencegah manusia dari perbuatan munkar. Kira-kira ada pilihan lain enggak ya? Ada pilihan lainnya. Ya. Aw la yushikanna Allahu yab'atsu 'alaikum 'adzaban minhu. Ataukah, nah ini pilihannya. Ataukah sekiranya engkau meninggalkan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan datangkan kepada kamu azab. Allah akan datangkan kepada kamu musibah. Allah akan datangkan kepada kamu wabah. Tsumma tad'unahu, kemudian kamu berdoa kepada Allah, ya Allah, angkat musibah. Ya Allah, hilangkan wabah. Fala yastajibu lakum, maka Allah tidak menjawab doa kamu. Nah, itu kejadian sekarang. Ya. Kita berdoa tapi Allah enggak jawab sampai sekarang doa kita. Jadi sebabnya apa? Kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita asik dengan kebaikan kita sendiri, enggak peduli dengan orang lain berbuat salah. Kita asik dengan kenikmatan kita sendiri, enggak peduli dengan orang lain yang sedang kena musibah. Ini, ya. Maka Islam mengajarkan kepada kita pentingnya ketika Allah katakan kuntum khairu ummah, kamu adalah sebaik-baiknya umat. Sebabnya apa?
Yang Allah turunkan kepada manusia sebabnya apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika kau menegakkan amar ma'ruf, meninggalkan nahi munkar. Yang kedua catatan kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Ya. Maka berdirilah di belakang para ulama. Jadilah barisan-barisan yang mendukung perjuangan para ulama. Kita udah pahamkan kemarin yang sudah kita bahas, ulama itu ada dua macam ya. Ada dua macam. Ulama yang satu macam itu jangan diikutin. Jangan. Ya, udah kita kaji dalam-dalam, udah paham semua. Yang kita ikuti yang mana? Ulama yang dengan istiqamah, berjuang, beramar ma'ruf nahi munkar, apapun resikonya siap dihadapi. Kalau kita ingin memuliakan para ulama, maka ikutlah pada barisan para ulama. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Itu kata Nabi begitu. Akrimul ulama, muliakanlah oleh kamu para ulama. Ulama yang dimaksud adalah ulama yang Rasul katakan fa innahum warasatul anbiya, maka sesungguhnya mereka pewaris para nabi, mewarisi tugas kenabian. Tugas kenabi itu apa ya? Amar ma'ruf nahi munkar, mengemban amanah, menegakkan perkara-perkara yang baik, mencegah dari perkara yang munkar. Faman akramahu faqad akramallaha wa rasulahu. Maka siapa yang memuliakan para ulama, maka sesungguhnya mereka telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kalau kita tidak memuliakan ulama, berarti kita menghinakan ulama. Kalau kita membuat ulama dibiarkan terhina, menghinakan ulama, berarti kita membiarkan orang menghina Allah dan Rasulnya. Muliakan ulama berarti memuliakan Allah dan Rasulnya. Dan sekarang ini kan jelas, kelihatan di depan mata kita, perjuangan ini jelas sekarang. Ya. Maka satu komando dari ulama, rapatkan barisan, perbaiki akhlak, supaya apa? Datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan berjuang sendiri-sendiri. Apalagi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, jangan. Itu jelas di hadapan kita. Ya. Maka cobalah tampil ya, sebagai orang-orang yang mencintai ulama, mendukung perjuangan para ulama dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk menghidupkan majelis taklim seperti ini, bagian dari kecintaan kita kepada para ulama. Diingatkan kita, disadarkan kita. Ya. Nah, mudah-mudahan ya, kita semua dengan Ramadan yang kita lalui, termasuk orang yang menyempurnakan Ramadan, dan kita buktikan dengan amaliyah kita setelah Ramadan ini bukannya malah berkurang, harusnya bertambah ya. Nah, tapi kebanyakan kan berkurang. Ramadan ada qiyamul lail, habis Ramadan tinggal hilang, ganti dengan tahajudnya, jangan sampai tinggal gitu. Ramadan ada tilawah, tadarus Al-Qur'an, pasca Ramadan jangan ditinggalkan, istiqomah ya. Dan cobalah tingkatkan ya, amaliyah kita sebagai buah dari Ramadan kita, dan membesarkan asma Allah itu sudah kita pahami tadi, yaitu kita hidup sesuai dengan petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ulasan terkait dengan Syawal dan Ramadan yang telah kita lalui ya. Dan mudah-mudahan hadirin semua tetap istiqamah dalam kajian ta'lim kita,
dan karena kita ketemunya juga cuma 3 bulan sekali, ya, 3 bulan sekali kita lanjutkan ya kajian